pagi Bapak Ibu terkasih, juga murid-murid SDK 4 tercinta. Kita akan memulai liturgi kita pada pagi hari ini. Haleluya, pujilah Allah di tempat kudusnya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punyalah Dia kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. With Christ in the vessel we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel we can at the storm, at the storm, at the storm. With Christ in the vessel we can at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Anak-anak, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu karena kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kembali. Pada saat ini, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berkati ibadah ini agar berkenan di hadapan-Mu. Tolonglah kami semua agar kami mampu menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Dan
Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ya, anak-anak, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu di pagi hari ini, sehingga kami boleh bertemu lagi, beribadah lagi bersama-sama di sekolah ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami, agar setiap firman yang boleh kami dengar, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berikan kami kesungguhan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, hari ini bacaan kita terambil dari Keluaran 3 ayat 13 sampai 20. Tetapi nanti kita akan mendengarkan ataupun membaca dari ayatnya yang ke-9 supaya kita semua lebih memahami tentang bacaannya. Yuk, mari sama-sama kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. lagi firman-Nya, Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan,
orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membaca dan mendengarkan tentang bacaan kita hari ini. Tema kita hari ini adalah kesempatan melayani. Mencari mau tanya kepada kita semua, siapa yang pernah atau sering membantu keluarganya di rumah? Misalnya membantu mama merapikan rumah, membantu kakak merapikan tempat tidur, atau membantu kakek dan neneknya membawakan barang. Ayo siapa? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Wah, pasti kita semua pernah ya membantu ya. Atau kita juga pernah membantu teman-teman di sekolah. Misalnya ada teman kita yang terjatuh, kita langsung menolong dia untuk bangkit berdiri. Ya. Atau kita juga pernah membantu ibu guru membagikan LKS di dalam kelas. Anak-anak, bantuan yang kamu berikan kepada orang lain itu bisa disebut juga sebagai bentuk pelayanan kamu loh. Melayani itu tidak hanya kita lakukan di gereja, tetapi kepada orang-orang di sekitar kita juga kita bisa melayani. Jika kita melayani orang lain, berarti sebenarnya kita sudah melayani Tuhan loh. Nah, tadi di dalam bacaan kita diceritakan bagaimana Allah mengutus Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Mengapa sih Allah ingin bangsa Israel itu diselamatkan dari tanah Mesir? Karena bangsa Israel itu mereka hidupnya menderita. Mereka dijadikan budak di dalam Mesir. Jadi mereka sangat-sangat menderita. Oleh sebab itu, bangsa Israel berdoa kepada Tuhan agar kiranya Tuhan mau menolong mereka, membebaskan mereka dari Mesir. Dan Tuhan mendengarkan doa mereka. Nah, oleh sebab itulah Allah memakai Musa, mengutus Musa untuk menjadi pelayannya dalam menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi Musa sempat ragu-ragu loh. Bagaimana nanti aku mengatakan kepada bangsa Israel? Jika bangsa Israel bertanya kepadaku, siapa yang menyuruh aku menolong mereka? Apa jawabku? Apakah mereka akan percaya kepadaku? Tetapi Allah mengatakan kepada Musa bahwa dia akan menolong Musa dalam melakukan pekerjaan itu. Jadi Musa tidak perlu takut. Lalu Musa pun melakukan seperti apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Musa ingin melayani Tuhan sehingga ia menuruti apa yang diperintahkan Allah. Dia melakukan semua seperti yang dikatakan Allah kepadanya. Nah, anak-anak, kita juga harus mau belajar seperti Musa. Kita mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan kepada semua orang. Kebaikan itu bisa kita lakukan di rumah, di sekolah, ataupun di mana saja kepada orang-orang yang mungkin kita tidak kenal. Misalnya di rumah, ketika kamu melihat kakak kamu sedang merapikan buku atau meja belajarnya, nah kamu bisa memberikan pelayanan dengan cara membantunya. Atau misalnya kalau kamu punya adik kecil yang masih bayi, ketika mama lagi melakukan sesuatu atau sedang memasak di dapur, kamu bisa membantu mama dengan cara menjaga adik ketika mama sedang memasak. Nah, jadi anak-anak,
kita bisa melayani di mana saja dengan cara apapun. Nah, sekarang misalnya mau ajak kita semua melihat sebuah video, kamu perhatikan pelayanan apa saja yang dilakukannya, ya. Terus apa yang dia rasakan ketika dia bisa membantu orang lain melayani orang. Mari kita lihat sama-sama videonya.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari video tadi kita bisa melihat bahwa pelayanan itu menolong orang itu bisa di mana saja, dengan cara apa saja, ya. Walaupun misalnya kita tidak punya apa-apa, tetapi kita tetap bisa menolong orang lain. Yang penting hati kita mau menolong orang lain, ya. Asalkan kita mau. Kalau kita nggak mau, ya bagaimanapun kita tidak akan bisa menolong orang lain. Dan satu yang perlu kita ingat anak-anak, ketika kita menolong orang lain, itu sebenarnya kita sudah melayani Tuhan. Jadi, marilah kita semakin rajin dalam menolong orang lain, memberikan bantuan kepada orang lain, sehingga melalui bantuan, melalui pelayanan yang kita berikan kepada orang lain, kita juga sudah melayani Tuhan. Selamat melayani anak-anak. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan mengajarkan kami untuk boleh selalu melayani Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan yang boleh kami kerjakan, melalui bantuan-bantuan yang boleh kami berikan kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan pakai kami menjadi alat Tuhan agar kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat ibadah pada hari ini. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah firman Tuhan terus bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kami anak-anak Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga hari lepas hari kami boleh semakin baik. Bapa dalam surga, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa buat PTM. Kiranya Tuhan berikan semangat luar biasa untuk para peserta didik kami ya Tuhan. Untuk mereka boleh melakukan tugas bagian mereka dengan baik. Anak-anak didik kami boleh bersemangat terus di dalam belajar mereka ya Bapa. Bapa dalam surga, biar kiranya Tuhan juga menolong di dalam kesulitan-kesulitan anak didik kami di dalam belajar mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan buat COVID-19 yang masih ada di sekitar kami. Mampukan kami menjaga diri kami dengan prokes yang ada ya Tuhan, untuk kami boleh terhindar dari COVID-19. Berdoa buat keluarga SDK 4 yang saat ini terpapar COVID-19. Biar akhirnya Tuhan berikan semangat untuk mereka boleh mengatasi dan melewati dengan baik. Pada akhirnya memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya berikan hikmat marifat, kejujuran, dan rasa takut akan Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami dari tingkat paling bawah sampai tingkat paling tinggi ya Tuhan. Biarlah segala permasalahan yang dihadapi ya Tuhan, Tuhan berikan solusi yang terbaik sehingga bangsa dan negara kami boleh terberkati. Terima kasih ya Bapa. Pada akhirnya kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini, belajar kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, nama yang manis, kami naikkan doa-doa kami. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hari ini kita belajar untuk tidak ragu dalam melayani dan mengikuti perintah Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Anak-anak ingat bahwa Tuhan selalu ada di dekat kita. Layanilah seorang dengan yang lain dengan penuh kesungguhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang mengajak kami untuk kami dapat melayani sesama kami tanpa ragu lagi. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk kami saling peduli, saling memperhatikan dan mau menolong. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu menolong dan mengasihi kami. Tuhan, kami akan memulai kegiatan belajar kami hari ini.
Berkati agar seluruh pembelajaran dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Berkati juga Tuhan Yesus untuk orang tua kami, guru-guru yang mengajar kami. Kiranya dengan berkat dari Tuhan, guru dan orang tua kami mampu melakukan tugas kerja mereka pada hari ini. Berkati juga Tuhan Yesus apabila ada di antara guru, orang tua, saudara, teman, bahkan kami sendiri Tuhan yang lemah tubuh, kami yang sakit dalam perawatan, ataupun kami yang terpapar COVID-19. Tuhan Yesus yang menolong kami, menyembuhkan setiap kami yang lemah tubuh, agar kami boleh segera pulih kembali dan mampu melakukan aktivitas kami. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu untuk sekolah kami SDK 4 Penabur dan juga yayasan kami BPK Penabur. Kiranya dimanapun Tuhan tempatkan, kami boleh menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kami. Tuhan, kami juga tak lupa ingin menaikkan doa bagi para pemimpin negara kami dari tingkat yang tertinggi hingga tingkat yang terendah. Kiranya Tuhan yang berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, persatuan dan juga kemampuan untuk dapat bekerja dengan baik, menyelesaikan setiap program yang harus mereka jalankan demi kemajuan bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan kami bangsa Indonesia agar kami dapat bersatu, kami dapat hidup rukun, sehingga dengan persatuan yang ada kami dapat memajukan negara kami tercinta. Tuhan, kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna hanya ke dalam kasih tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.